going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Yet another early morning, and you walk it like it's nothing. Hold tight. Ain't no donuts, ain't no coffee. See, I know you've seen me calling and calling. I should crack it right in your forehead. Let me take a breath and regain my composure. Told you one more time. If you effed up, it's on. When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone. You did wrong, so wrong, so wrong, so wrong. So just baby, it's a wrap for you, baby. It's a wrap. It's a wrap for you, boy. Oh, baby. If I ever misrepresent. Baik, perkenalkan nama saya Lakade Suryadi Andrini, NIM 21130410026. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum pada kegiatan 5 mengenai reseptor panas dan dingin atau indera praba. Yang dimana pembahasannya akan mencakup dari hasil praktikum 5 kelompok dari kelas B. Nah, untuk yang pertama, pada tabel ini merupakan hasil yang didapatkan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 5. Nah, yang dimana dari ke-14 garis yang telah dibuat di tangan, dilihat bahwa pada praktikan 1, yaitu Dayulisya, tidak dapat merasakan sensasi panas dan dingin pada sebagian petak, baik pada tangan dorsal maupun ventral. Sedangkan untuk praktikan 2, yaitu Dwi, hanya pada tangan bagian dorsalnya saja yang berada di petak 1 dan 2 yang tidak bisa merasakan sensasi panas, dan pada petak 1 yang tidak bisa merasakan sensasi dingin. Nah, untuk selanjutnya mengenai hasil praktikum kelompok 1, yang dimana pada praktikan 1, yaitu Dita, tidak dapat merasakan sensasi panas maupun dingin pada petak bagian 1 pada bagian dorsalnya saja. Sedangkan untuk praktikan 2, yaitu Arya, kebanyakan dapat merasakan sensasi dingin dibandingkan sensasi panas yang dapat kita lihat pada tabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya pada kelompok 2, mendapatkan hasil dilihat pada praktikan 2, yaitu Dianda, tidak dapat merasakan sensasi panas pada petak 1 sampai 5 pada tangan bagian dorsal, dan pada tangan bagian ventralnya pada petak 1, 4, dan 5 tidak dapat merasakan sensasi panas, dan petak 1 dan 2 tidak dapat merasakan sensasi dingin. Selanjutnya pada hasil kelompok 3 dapat dilihat dari praktikan Ciwi yang tercantum pada tabel, lebih banyak tidak dapat merasakan sensasi dingin pada tangan dorsal maupun ventralnya dibandingkan dengan sensasi panas. Selanjutnya pada praktikan 2, yaitu Ayu Asari, juga hampir sama, lebih sulit merasakan sensasi dingin pada tangan bagian dorsal dan juga ventralnya. Selanjutnya untuk yang terakhir, yaitu hasil dari kelompok 4 yang hanya melakukan percobaan pada satu orang, yang didapatkan hasil bahwa Ki Ayu tidak dapat merasakan sensasi panas pada petak nomor 2, 3, 4, dan juga 6 pada bagian tangan dorsal, dan selebihnya bisa merasakan sensasi panas maupun dingin pada tangan bagian dorsal dan juga ventral. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya pada masing-masing kelompok, sensasi panas dan dingin setiap orang berbeda-beda dan terletak menyebar di sepanjang kulit. Nah, perbedaan ini disebabkan karena adanya reseptor. Dapat dikatakan juga dari hasil sebelumnya, laki-laki lebih sulit merasakan sensasi panas dibandingkan dengan perempuan jika kita lihat dari tabel hasil praktikum yang telah dilakukan. Karena pada permukaan kulit, distribusi reseptor berbeda dan tidak merata.
reseptor dingin lebih banyak dibandingkan dengan reseptor panas. Hilangnya sensasi disebabkan oleh kenyataan bahwa reseptor beradaptasi terhadap stimuli. Dengan demikian, tidak membentuk impuls saraf sampai terjadi perubahan stimulus. Pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama ada corpuscular rufini yang merupakan reseptor panas. Corpusculus ini ditemukan pada jaringan ikat termasuk dermis dan kapsula sendi. Mempunyai sebuah kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Dan yang kedua, adanya corpuscular crus sebagai reseptor dingin. Corpusculus gelembung atau crus ditemukan di daerah mikokutis atau pada bagian bibir dan genitalia eksterna, pada dermis dan berhubungan dengan rambut. Corpuscle ini berbentuk buntar atau spheris dengan diameter sekitar 50 mikron, mempunyai sebuah kapsul tebal yang menyatu dengan endonerium. Selanjutnya, pembahasan mengenai pertanyaan yang terdapat pada LKM. Untuk soal yang pertama, bagaimana mekanisme perambatan rangsang pada reseptor panas dingin pada kulit hingga timbul respon? Nah, stimulus suhu dideteksi oleh ujung saraf perasa panas atau yang disebut rufini dan ujung saraf perasa dingin atau crus. Sinyal suhu dibawa oleh reseptor diteruskan menuju otak melalui jaringan spinothalamikus. Nah, ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam tractus luceus beberapa segmen di atas atau di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui salah satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalankan ke serabut terminal ascendent yang menyilang ke tractus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Nah, pada korteks somatosentrik ini terdapat di lobus parietal. Di dalam lobus parietal ini sinyal suhu hanya diterimakan apakah ini suhu dingin ataukah suhu panas. Untuk soal yang kedua, bagaimana letak reseptor panas dingin di dalam tubuh kita? Nah, dalam tubuh kita, reseptor panas dingin ini terdapat di kulit. Terdapat serangkaian reseptor yang bertanggung jawab untuk merasakan tekanan, sentuhan, panas, dan dingin, dan yang terakhir adalah termoreseptor. Nah, pada kulit ini memiliki dua termoreseptor yang berfungsi untuk melihat perubahan suhu di lingkungan, yaitu Krause corpuscle dan Ruffini corpuscle. Nah, untuk yang pertama, Krause corpuscle ini diaktifkan oleh sensasi dingin dan ditemukan di daerah atas dermis yang merupakan lapisan kulit terdalam dan juga di lidah. Dan yang kedua, Ruffini corpuscle yang merupakan sel-sel ini merasakan sensasi panas dan berada di bagian dalam dari dermis. Namun, distribusi sel-sel Ruffini ini lebih kecil daripada corpuscle Krause, di mana Ruffini corpuscle ini ditemukan terutama di ujung-ujung jari, di telapak tangan, dan juga di telapak kaki. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari kegiatan 5 ini, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan setiap orang memiliki tempat reseptor panas dan dingin yang berbeda-beda. Dalam praktikum didapat perbedaan bahwa setiap perhatikan memiliki sensasi yang berbeda-beda pada setiap letak yang telah dibuat sebelumnya, baik itu bagian dorsal ataupun pada bagian ventral pada permukaan kulit tangan. Rasa panas dan dingin yang dirasakan merupakan hasil kerja kulit sebagai termoreseptor, dan pada semua perhatikan memiliki termoreseptor yang bekerja dengan baik.